Ya, jumpa lagi dengan saya Muhammad Hilman di channel Muhammad Hilman, channel yang akan membantu kalian dalam belajar matematika, fisika, kimia dengan cara membahas konsepnya, membahas soalnya, kemudian ada trik cepatnya. Di video kali ini saya coba akan membahas bagaimana menghitung jarak dua garis, ya, cara menghitung jarak dua garis bersilangan pada kubus, ya. Nah, di sini MR, nah garis MR ini ada di bidang MLQR atau MNSR, ya. Kemudian LS ada di bidang QSLN. Nah, kedua garis ini ada di bidang yang berbeda, dan kalau diperpanjang tidak akan berpotongan sehingga kedua garis ini bersilangan, ya. Bagaimana sih cara menentukan jarak dua garis yang bersilangan ini? Oke, bagi kalian yang penasaran pembahasannya seperti apa, simak baik-baik pembahasannya. Jangan kalian skip, tonton dari awal sampai akhir agar kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebelum saya bahas soalnya, silakan kalian subscribe kemudian aktifkan notifikasi loncengnya sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini agar channel ini terus berkembang, membantu siswa-siswa belajar materi matematika, fisika, kimia dengan menggunakan konsep dasar dan juga trik cepatnya. Oke, kita mulai saja pembahasannya. Jarak garis MR, nah ini MR adalah rusuk kubus, ya, ke garis LS. Jadi kalau kita buat garis LS ini, ya, nah gitu ya, hubungkan titik L ke titik S. Nah, bagaimana cara menghitung jarak MR ke LS? Oke, langkahnya begini. Kita coba dulu LS ini ada di bidang apa, ya. Ternyata LS ini ada di bidang SQLN atau bidang diagonal pada kubus. Coba kita buat dulu ya bidangnya. Ini kita tarik garis SQ, kemudian kita tarik garis LN. Nah, itu. Nah, konsepnya seperti ini. Kalau ingin menentukan jarak garis MR ke LS, ini konsepnya jarak garis ke garis itu bisa kita katakan jarak garis ke bidang yang ada garis LS-nya, ya. Nah, ini bidang yang ada garis LS-nya adalah LNQS. Nah, makanya kita coba cari jarak garis MR ke bidang LNQS. Bagaimana caranya? Pertama, kita proyeksikan kedua titik R dan M, ya, ke bidang LNQS. Bagaimana cara memproyeksikannya? Nah, coba kita proyeksikan atau pindahkan titik R ke garis QS. Nah, kenapa ke garis QS? Karena QS itu ada di bidang LNQS, ya. Kita proyeksikan, artinya kalau diproyeksikannya itu maksudnya proyeksi secara tegak lurus, ya. Nah, jadi kalau tegak lurus itu merupakan garis hubung terpendek, ya, antara titik ke garisnya. Nah, makanya ini kalau ini tegak lurus, maka garis hubung terpendeknya, ya, misalkan ini garis hubung terpendeknya adalah RO, ya. Nah, RO. Nah, RO-nya ini tegak lurus. Kenapa? Apa buktinya ini tegak lurus? Karena kalau kita lihat di sini, kalau dipanjangkan, ya, O ke P. Jadi kalau O ke P dihubungkan, misalkan begini, nanti akan terbentuk diagonal pada persegi. Perseginya adalah PQRS. Sudut pada diagonal selalu siku
sudut potong diagonal selalu siku-siku ya kalau di persegi, makanya ini siku-siku. Nah, lalu proyeksikan juga titik M ke garis LN, sama ya. Ini secara tegak lurus. Nah, ini secara tegak lurus. Gitu ya. Nah, ini misalkan MP MP. Jangan MP, MZ misalkan ya, MZ. Nah, gitu. MZ. Nah, kita hubungkan titik hasil proyeksinya yaitu O dan Z. Nah, ternyata O dan Z berpotongan dengan LS ya. Nah, maka ini bisa kita katakan cari jarak ya, jarak garis MR ke titik potong antara LS dan OS ya. Anggaplah di sini adalah Y. Nah, berarti ini cari jarak antara ML ke mana, ke garis OZ ya. Kita ambil titik potongnya. Nah, titik potongnya adalah Y ya. Jadi jarak MR ke Y. Bagaimana cara menentukan jarak garis ke titik? Ya konsepnya sama aja, jarak titik ke garis selalu garis hubung terpendek. Jadi nanti ini kita coba buat. Nah, ini garis hubung terpendeknya begini. Nah, ini siku-siku nantinya ya. Garis hubung terpendeknya siku-siku. Nah, ini siku-siku. Nah, membentuk sudut 90 derajat ya. Nah, tahu dari mana ini yang terpendek? Nah, yang terpendek itu kan selalu siku-siku. Nah, misalkan ini MR itu di sini ada X ya. Nah, XY ini ya. XY ini panjangnya sama dengan RO ya. Karena RO dengan OZ ya. Ini adalah lebar, RO-nya lebar, OZ-nya panjang. Lebar dengan panjang pada persegi panjang, persegi panjangnya adalah MZOR. Itu selalu membentuk sudut siku-siku. Makanya XY juga ya, XY juga itu membentuk sudut siku-siku terhadap OZ gitu ya. Nah, itu konsepnya dari situ. Nah, ya udah, ini XY ini ternyata kalau kita lihat XY ini panjangnya sama dengan OR, dan OR itu sendiri adalah diagonal sisi kubus. Rumusnya adalah OR-nya setengahnya diagonal sisi, maksudnya bukan diagonal sisi. OR-nya adalah setengahnya diagonal sisi. Bagaimana rumus diagonal sisi? Rumusnya R akar 2. Maka setengah kali R, R-nya adalah 12 akar 2. Tinggal disederhanakan 2 ya. 2 bagi 2 1, 12 bagi 2 adalah 6. Jadi 6 kali akar 2 jadi 6 akar 2 cm. Selesai ya. Nah, begini pembahasannya ya untuk jarak dua garis bersilangan. Jadi konsepnya jarak dua garis bersilangan bisa kita artikan jarak garis terhadap bidang yang memuat salah satu garis. Dalam hal ini bidang yang memuat salah satu garis maksudnya adalah garis LS adalah bidang LNQS. Nah, bisa juga caranya menggunakan proyeksikan ya titik M dan titik R ke bidang LNQS sehingga didapatkan suatu titik yaitu Y ya. Y itu adalah titik potong antara garis proyeksi yang kita dapatkan yaitu OZ dan LS ya, dan LS. LS itu adalah garis lainnya selain MR. Nah, jarak garis MR ke LS sama dengan jarak MR ke bidang yang memuat LS yaitu LNQS, atau bisa dikatakan jarak MR terhadap Y yang merupakan titik potong garis proyeksi terhadap garis LS ya. Oke, sampai sini saja pembahasannya. Silakan kalian latih lagi konsep jarak dua garis bersilangan
untuk mengerjakan soal-soal lainnya, baik itu di buku kalian ataupun di soal-soal yang ada di internet mungkin ya. Oke, sebelum saya akhiri videonya, bagi kalian yang suka dengan video ini, silahkan kalian like, kemudian share ke teman kalian yang membutuhkan. Jangan lupa subscribe, kemudian aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, sampai sini saja pembahasannya. Selamat belajar dan sampai jumpa di video selanjutnya.